Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang keberkatan. Dan pada saat ini kita akan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, bersyukur ya Tuhan atas pagi hari yang indah yang Engkau berikan pada kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum memulai aktivitas kami datang ke hadirat-Mu untuk mengangkat syukur, juga bersama-sama untuk bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu betul-betul kami dapat dengarkan dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Yeremia pasal 52 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yeremia 52 ayat 1 sampai ayat ke-11. Sedekia, Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkenanlah mereka mengepungnya, dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Pada 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu. Dan pada waktu malam, melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Arabah Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Sedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Riblah. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita disapa oleh tema pagi hari ini, bertobat sebelum dihukum. Ada saja orang ketika mengalami masalah, ia akan bertanya, apa salahku? Apa salah saya? Kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami hal ini? Kenapa Tuhan menguji saya? Benarkah penderitaan yang kita alami adalah karena Tuhan mau mencobai kita? Bapak Ibu, penderitaan bukan hanya diterima karena kita dicobai. Kadangkala penderitaan adalah hukuman akibat dosa. Meskipun kita tidak tahu apa alasannya sehingga penderitaan itu terjadi. Bacaan Alkitab ini memperlihatkan bagi kita bahwa penderitaan kita bisa bermakna banyak. Dan disinilah diperlukan hikmat Tuhan untuk menyikapi murka Tuhan kepada kita. Pembuangan orang Israel ke Babel, Bapak Ibu, adalah karena murka Tuhan. Tuhan murka karena Raja Sedekia ini, dan diikuti oleh umat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketidaksetiaan umat kepada Sang Pemberi hidup adalah pemberontakan umat kepada Allah. Dan itulah yang membuat Tuhan murka. Nah, apa yang harus menjadi respon kita ketika menghadapi murka Tuhan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri? Firman Tuhan menegaskan, Bapak Ibu, baiklah kita segera bertobat dan berbalik pada Tuhan. Jangan kita menunggu murka Tuhan untuk segera menghukum. Bapak Ibu, nubuat Nabi Yeremia pada awalnya disampaikan agar umat sebelum dihukum mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi sayang sekali kesempatan itu disia-siakan. Malah umat dipimpin oleh rajanya untuk tetap tinggal dalam dosa dengan rasa aman yang palsu pastinya. Murka Tuhan akhirnya dijatuhkan. Mereka harus kehilangan kemerdekaan. Karena itu Bapak Ibu, kita pagi ini diingatkan untuk jangan kita menunggu murka Tuhan dengan hukumannya yang keras. Mari kita segera membuka hati, mari kita bertobat, dan kita yakin bahwa Tuhan pasti mengampuni kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersyukur kepada Tuhan atas firman yang telah kita dengarkan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Engkau boleh memberkati kami dengan suasana dan tubuh yang baik. Pada saat ini kami bersyukur bahwa firman-Mu di pagi ini mengingatkan kami untuk segera bertobat dari segala dosa yang mungkin kami lakukan. Tidak menunggu Engkau yang murka, tetapi firman Tuhan menyentil hati kami untuk segera bertobat, untuk tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa, agar kiranya di dalam kehidupan kami hanya memuliakan Tuhan adalah tujuan, visi dan misi kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang saat ini sedang dirawat di rumah, yang saat ini juga sedang berobat jalan. Tuhan, mereka sedang menunggu-nunggu kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Pun saudara-saudara yang dirawat di rumah sakit, Ibu Agustin Agan yang berada di Jakarta, Nyonya Efraim Dael di Rumah Sakit Ibnu Sina, Bapak Simon Tanduk di Rumah Sakit Stella Maris, dan Bapak Markus Ruru di Rumah Sakit Mitra Usada. Tuhan, mereka sedang menanti-nantikan kesembuhan yang daripada-Mu. Engkau kiranya menjamah orang tua, saudara-saudara, anak-anak kami yang sedang kelemahan tubuh. Kiranya kesembuhan yang berasal daripada Engkau dapat mereka rasakan. Dan ketika merasakan kesembuhan itu, kembali memuliakan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa,
terkhusus bagi rencana jemaat-Mu. Dan pada saat ini sudah berjalan pencarian dana untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara, juga panitia-panitia yang berusaha untuk mencari dana untuk pembangunan rumah Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, agar kiranya dana yang boleh dapat dipertanggungjawabkan dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Pun saudara-saudara, jemaat-Mu, orang tua kami, Engkau pakai, Engkau yang membuka hati mereka, agar kiranya dapat berpartisipasi dalam pembangunan jemaat-Mu ini Tuhan. Baik di dalam doa, pun di dalam ide dan juga dana. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang bersama-sama dengan panitia mendampingi mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik. Juga Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah pada hari ini kami boleh beraktivitas dengan baik. Segala usaha, pekerjaan yang boleh kami lakukan dapat berbau harum di hadapan-Mu. Juga anak-anak yang akan bersekolah, Tuhan Engkau yang menolong. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.